Tahun 2019 menjadi tahun yang tak akan pernah dilupakan oleh narasumber kita kali ini. Kejadian itu terjadi di Gunung Sumbing. Bagaimana tidak, sebanyak 50 orang mengalami hipotermia dan 2 diantaranya nyaris MD setelah terjebak badai yang sangat hebat. Wah, saya kasih makan dulu anak kecil itu. Oh, bang dingin, sama bilang seperti itu. Saya kasih jaket, kita bareng-bareng aja. Oh, peserta semua, pada gini semua. Badai itu kan. Semua itu bukan tanpa sebab, namun ada sesuatu yang tak kasat mata yang ikut menghantui mereka saat itu. Dari Gunung Kerinci sampai Sumbing, kenapa ada seperti ini? Saya sempat bertanya-tanya, apa yang kita lakukan sampai seperti ini, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di malam kali ini gue kembali menghadirkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini memiliki cerita horor ketika pendakiannya ke Gunung Sumbing nih. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih disapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Kang Obek Lana. Apa kabar nih Kang? Alhamdulillah baik. Aduh, mantap udah enak banget itu ya. Iya. Ngantuk kayaknya Kang ya? Enggak juga. Enggak juga ya. Oke, Cuma ini sedang kan- menikmati ya. Ini kan pendakian di Gunung Sumbing di tahun 2019. Yang dimana pada saat itu 3 hari 2 malam ini terjebak badai di atas. Nih. Ada beberapa kejadian juga yang sampai sekarang nggak bisa lupain tuh. Ada beberapa yang saya tidak bisa lupakan di kejadian Gunung Sumbing itu. Oke. Untuk lebih lengkapnya nanti bakalan diceritain aja ya tentang pendakian yang pada saat itu yang sampai sekarang masih bisa belum dilupakan tuh kejadian itu. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di besok pagi, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Urukannya jika tidak siap. Setelah Gunung Kerinci itu, sekitaran kita Sebasari itu, kita ke Bandung itu bukan pulang ke rumah. Oke. Jadi kita kedatang ke Bandung itu, naikin keril, beda lagi busnya, kita lanjut lagi perjalanan ke Gunung Sumbing itu. Nah, panitia berempat itu. Pesertanya 50, panitianya 4. Betul. Oke. Jadi nggak ada waktu istirahatnya itu ke Gunung Sumbing itu. Kita lanjut. Nah, di perjalanan itu, kita hampir lagi kena musibah juga itu. Kesatu kita salah jalan, keduanya si busnya mau jatuh juga. Mau jatuh juga dan alhamdulillah masih aman itu. Di sana kita udah pada turun semua. Peserta, panitia semuanya turun di salah jalan ini. Nah, beberapa menit kita mulai naik lagi busnya, mulai kita perjalanan. Dan di sana ada ke Gunung Sumbing itu, pihak Garung itu sebelum ke base campnya itu ada Alfamart, itu yang terakhir itu Alfamart itu. Oke. Di sana kita istirahat dulu. Waktu kita istirahat, udah pada turun semua, tiba-tiba keluar asap si busnya itu. Kaget juga itu. Nah, pas di sana keluar asap, pas diceknya itu sama si supirnya itu, ternyata AC-nya mati. Bayangin tuh Kang, AC-nya mati gitu itu. Cuman hirokan saja itu, kita belanja, kita lanjut lagi ke base camp Gunung Sumbing.
Sekitaran sampai itu, kita itu sekitaran jam 3 sore. Jam 3 sore, kita persiapan, semua peserta siap-siap semua, pada makan dulu. Mulai naiknya itu sekitaran jam 5 sore. Itu cuaca aman. Bayangin Kang, 50 orang panitia berempat juga tuh. Pakai porter nggak? Tidak. Saya pun beban berat itu. Kadang ada salah satu peserta juga yang dari Mepok Jakarta, namanya Mbak Repa. Dia asli dari Lampung dia. Udah lumayan tua lah dia, udah tua dia. Cewek itu. Justru saya aneh kepada orang itu. Loh kok ini diajak ngobrol nggak nyambung, kenapa? Dia kayak ketawa sendiri gitu. Saya hiraukan aja, yang penting saya menjaga aja. Selama jalur, sama trek, saya paling belakang itu. Yang lain udah bagian. Ada sekitaran yang di belakang saya itu sekitaran 13 orang. Ada perempuan sekitar 5 orang, sebagian laki-laki. Saya terus dampingi itu. Itu lama juga Kang jalannya itu. Karena ada beberapa orang yang lama jalan. Keadaan saya capek. Bayangin aja Kang, baru turun gunung langsung naik gunung. Wah, Gunung Sumbing ini. nggak kebayang sih kalau kayak gitu. Di sana juga saya udah ngeluh sebetulnya. Dikarenakan mau tidak mau tetap saya harus berangkat. Itu lama jalan, itu lama itu. Itu kita kemalaman di jalan Kang. Lama sekali. Yang saya anehkan itu satu peserta ini yang perempuan ini selalu ketawa-ketawa sendiri. Yang Mbak Repa ini ketawa-ketawa sendiri. Kenapa saya ini? Padahal kita ajak ngobrol jarang nyambung gitu. Nggak tahu kenapa ini. Gitu. Kita tanya malah senyum. Yang penting kita hiraukan saja. Yang penting kita selalu bersama-sama. Kita jaga kekompakannya. Nah, selama kita jalan terus, alhamdulillah kita sampai dulu pos 3. Kita tempat camp. Kita camp di sana itu sekitaran jam 10 malam kita. Baru sampai itu jam 10 malam. Di pos 3 itu? Di pos 3 itu. Saya paling terakhir itu. Keadaan tenda belum terpasang Kang. Itu lama juga Kang. Kita baru datang itu kita langsung pasang tenda. Keadaan belum disiapin sama yang baru nyampe juga belum. Kita ke sana itu belum siap-siap juga. Lagi pada diam juga. Mungkin karena capek. Jadi perjalanan malam sama siang itu beda Kang. Beda. Nah, dari sana waktu kita udah persiapan pasang tenda, buka tenda, terus kita semua, kita kompak tuh buka tenda. Yuk, satu-satu. Kita buka, udah buka gitu, alhamdulillah tenda sudah terpasang. Sudah terpasang, yuk saya nyuruh. Ganti dulu pakaian semua. Udah itu kita makan. Kita makan langsung. Atau mau ngopi bebas itu. Tapi sekitar jam 4 kita summit. Jam 4 udah bangun tuh ya? Tuh, harus jam bangun itu. Iya. Summit itu. Yang siapa aja di sini yang udah siap summit, nanti kita berangkat. Gitu. Dan di sana kita masih santai aja dulu. Kita ngopi dulu. Kita makan dulu. Kita cerita-cerita dulu lah. Cerita gitu. Nah. Sekitaran mungkin dulu itu jam 11:30 kalau saya pribadi, itu baru kita tidur. Kita istirahat. Kita istirahat. Keadaan saya waktu mau summit itu bangun jam 3. Saya dibangunin sama teman saya, katanya persiapan. Dan di sana saya langsung banguninlah yang lain. Persiapan semuanya. Di sana udah mulai siap-siap. Saya suruh pada makan dulu atau ini dulu buat summit dulu. Persiapan makan apa bebas itu. Karena kita tidak disiapkan untuk makan. Jadi masing-masing Kang. Oh, perbedaan antara open trip dulu dan sekarang seperti itu berarti? Betul, perbedaannya sangat jauh sekali. Kalau sekarang enak. Kalau sekarang lu kayak jadi budak. Iya, kayak babu sekarang itu. Kayak babu. Stop lo aja. Tapi enggak ya, kita ngikutin zaman. Iya, Oh, emang tugasnya emang seperti ini ya? Oke. Iya. Kita ikutin aja. Gitu Kang. Berarti trip dulu itu lebih mandiri berarti ya? Betul. Kalau saya pribadi dulu itu, yuk kita sama-sama sambil belajar. Oke, iya. Dulu itu, kalau posisi sekarang, di zaman sekarang itu, pada males Kang. Ke satu nggak mau berat-berat. Keduanya pingin semua disiapin.
Itulah pendaki sekarang. Beda sama yang dulu. Oke. Itu kalau yang saya ini kan ya. Hmm. Lanjut lagi ke yang tadi kita mau summit. Keadaan 50 orang itu banyak, Kang. Bayangin aja di pos 3 kita, peserta kita semua. Kita mulai, yuk kita kumpul dulu, kita bariskan dulu, yuk kita bara dulu. Sesudah makan itu, sudah ngopi semuanya. Dan di sana kita udah mulai, udah kumpul, yuk kelompok 1 dulu. Mulailah lanjut kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saya ke bagian pokoknya yang paling terakhir. Yang sama Mbak Repa ini, cewek ini. Aneh itu saya sama satu perempuan itu. Ditanya itu malah senyum, ketawa sendiri. Nggak tahu saya. Yang saya hiraukan aja, karena saya posisi udah capek kan. Yang penting saya fokus menjaga mereka semua. Iya. Dan di sana, di pos 3 itu ke pestan itu masih gelap itu. Itu kan Gunung Sumbing itu berbatuan, Kang. Iya. Makanya kita agak pelan juga kan. Agak pelan juga dikarenakan berbatuan, perjalanan masih gelap, kurang fokusnya. Dan saya minta kepada peserta untuk fokus dalam perjalanan ini. Dan saya minta kepada peserta semua, jangan meremehkan gunung manapun. Mau kecil, mau besar, mau ketinggian kecil atau besar, jangan pernah meremehkan. Karena selama perjalanan tidak bisa diprediksi. Dan saya selalu sampaikan kalau briefing saya seperti ini kepada peserta. Saya minta kepada kalian semua untuk jaga kekompakannya. Karena kenapa? Karena keselamatan hanya dari diri masing-masing. Nah, kalau zaman sekarang, kebanyakannya apa? Tergantung sama manusia, sama panitia. Panitia juga sama, manusia. Sama. Kalau posisi saya, yuk kita bareng-bareng. Kalau saya seperti itu, yuk bareng-bareng. Seperti itu, Kang. Nah, sekitaran di Pasar Watu itu, sekitaran jam 7, Kang. Itu udah kesiangan. Barulah kita sampai Batu Kotak itu. Di Batu Kotak kita diam dulu, istirahat dulu, kita makan logistik. Nah, makan dulu, minum dulu. Sebagian kelompok misah. Jadi kita yang terakhir kan. Itu masih aman, cuaca cerah. Bagus itu. Nah, di sana itu kita terus jalan. Lanjut lagi perjalanan. Alhamdulillah di perjalanan itu kita masih aman, Kang. Tidak terjadi apa-apa, itu aman. Nah, kita lanjutkan perjalanan sampai ke Puncak Sejati. Jadi kita ngelewatin langsung puncak kawahnya itu. Tujuan kita ke sana dulu yang penting. Alhamdulillah ketemu sama kawah. Foto-foto, video-video kita banyak di sana, Kang. Peserta sampai semua puncak. Alhamdulillah sampai semua puncak. Dan itu udah ada yang turun sebagian, Kang. Oke. Dikarenakan kita paling lama. Nah, sekitaran sampai puncak itu sekitaran ada jam 10-11 kalau nggak salah. Ada, pokoknya sekitaran siang, kita udah foto-foto, lanjut lagi perjalanan. Nah, di perjalanan kita mau turun itu, Kang, kelihatan kayak yang mau hujan. Itu masih di keadaan di puncak. Udah mulai kayak yang mau hujan, udah gelap, Kang. Udah mulai agak gelap, saya minta kepada pesertanya, ayo buruan kita turun, takut kehujanan. Dan di sana masih kita jalan terus, saya paling belakang. Tiba-tiba kaki saya tidak bisa jalan. Sakit, Kang. Lutut saya sakit pokoknya. Mungkin saya kecapean atau apapun itu, pokoknya saya sakit, Kang. Saya bilang kepada peserta itu, bantuin saya. Temenin dulu saya, kaki saya sakit. Saya jalan juga sakit. Saya nyuruh kepada peserta, jalan aja terus. Ada teman saya, namanya Ali, dia nemenin saya. Nah pas kita jalan, saya itu sambil kesakitan kan, saya nggak bisa cepat juga jalan. Keadaan mau hujan kan. Kita jalan terus. Adalah yang dari Jakarta ini berdua orang ini. Dia minta air ke saya itu. Laki-laki. Itu kayak masih kecil itu, kayak masih seperti SMP. Saya nanya, lagi ngapain? Lagi diam dia. Dia minta air kepada saya. Bang, boleh minta airnya enggak? Air saya dibawa teman saya, udah turun duluan, kita ditinggalin. Wah.
Langsung saya kasih, daripada diam di sini, ayo kita jalan. Ikuti saya. Ikutlah dia sama saya. Terus, cuaca itu udah mulai gelap. Saya takutnya selama di trek itu, selama perjalanan turun itu hujan kan. Dan alhamdulillah selama perjalanan kita ke tenda itu tidak hujan. Kita terus jalan, dua anak kecil ini ngikutin kita. Sekitaran jam 3, pas kita terus jalan sampai tempat camp, pas 3, bayangin kan, tiba-tiba hujan besar. Tiba-tiba hujan besar, karena kita alhamdulillahnya udah aman semua di tenda. Dan 2 orang ini, anak kecil ini, dia bilang kepada saya, "Bang, boleh ikut di tenda dulu ya?" "Boleh, sini, masuk dulu." Keadaan badai besar, Kang. Selama gunung di mana-mana, saya yang pernah ngalamin sampai hujan badai besar itu di Sumbing, pihak Garung itu. Kita baru datang, dikasih hujan besar. Bayangin Kang, berhenti-henti sampai besok, sampai subuh. Harusnya apa? Harusnya kita turun dari puncak itu, kita packing, kita beres-beres, kita lanjut turun. Dikarenakan hujan deras, badai, akhirnya kita tidak lanjut untuk melanjutkan perjalanan pulang. Akhirnya kita camp lagi 1 hari lagi di sana, di pos 3 itu. Keadaan kaki saya sakit, dan di sana keadaan peserta semua, saya pun termasuk saya, hampir kena hipo semua. Ada panitia yang lain mau ngurusin saya. Saya bilang kepada panitia yang teman saya itu, "Jangan ngurusin saya, urusin yang lain, urusin peserta. Kalau saya masih bisa dihandle sama sendiri." Wah, di sana Kang, badai itu. Bayangin sampai subuh Kang kita. Nah, yang 2 orang ini yang pendaki kecil, dia udah gemetar Kang. Gemetar dia. Kasih pinjam jaket, pakai jaket semua. Itu anak kecil Kang. Tendanya itu keadaan di bawah saya, di sebelah sononya. Main lagi, cuman nggak memaksakan kita karena hujan besar, badai itu. Akhirnya dia numpang di tenda lu ya? Numpang dulu. Wah. Saya kasih makan dulu anak kecil itu. "Oh bang, dingin." Sama bilang seperti itu. Saya kasih jaket. Kita bareng-bareng aja. Peserta semua, pada gini semua. Badai itu Kang. Itu badai sekali Kang itu. Dan di sana pokoknya kita ngangetin dulu badan semua. Yang 2 ini, pendaki ini, ngaji Kang. Ngaji? Ya ngaji, saya dengerin tuh. Dia ngaji, lantunannya itu. Sekarang kan terus hujan di sana posisinya. Dia juga hampir menangis Kang. Mungkin dia juga ingat pada keluarganya. Tapi alhamdulillah kita aman. Dan yang saya anehkan itu, kepada peserta yang dari Lampung ini, perempuan ini, dia ketawa terus Kang. Sampai-sampai saya bilang teriak, "Kamu kenapa?" Langsung saya teriak. Saya tanya, "Kau udah makan belum?" Setiap saya ngomong itu nggak pernah didengar. Jawabannya hanya ketawa. Loh, kenapa ini orang? Yang lainnya juga pada kaget, ini kenapa? Kadang kita di sini Kang, posisi sama bareng. Gak ini gimana kita? Merinding, oke, merinding. Keadaan badai, peserta beberapa mau hipo. Dia ditanya malah terus ketawa. Tidur tidak. Dia duduk seperti ini. Loh, kenapa ini? Bayangin, kalau diibaratkan suara kunti seperti gimana? Kayak gitu ketawanya? Posisi anak kecil yang ngaji ini berada di sini. Saya di sini bertiga. Dia, yang lainnya udah mulai pakai SB. Dia gini, ketawa sendiri. Udah dibilangin, kenapa? Malah jawabannya ketawa. Saya sampai emosi. "Kamu kenapa?" Saya sampai emosi seperti itu. Malah ketawa terus. Kenapa ini orang?
Tapi dengan berjalannya waktu, kita tidak lepas dari hati, berdoa terus. Dan akhirnya dia tidur sendiri. Keadaan saya itu nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur itu. Keadaan badainya kan kencang sekali. Harusnya kita itu turun langsung. Kita dikasih musibah di gunungnya seperti itu, Kak. Sampai subuh. Selama saya naik gunung di mana-mana, yang saya pernah ngerasain badainya seperti itu yaitu Sumbing. Hampir semalaman berarti tuh. Betul. Sampai subuh kan. Sampai Jadinya subuh. kita itu 3 hari 2 malam. Teman Obek ini bilang ke anak kecil SMP ini, tendanya di mana? Tendanya di mana? Dia nunjukin di sebelah sana. Nah, sama teman saya, dia sendiri cari dulu temannya. Oke. Yang tenda itu di mananya. Dia lari, langsung pas udah cari tenda, dia lari ke tenda saya itu. Langsung saya bilang, kenapa lari? Ada yang putih. Katanya. Ada yang putih. Ada yang putih. Langsung dia nggak berani lagi keluar. Dia sendiri cari temannya ini, Iya. cari tenda. Pas cari tenda itu, dia itu balik lagi lari-lari. Kadang ngeliat sosok itu. Betul. Wow. Dia cari-cari dia. Mukanya kelihatan, mukanya panik. Keadaan hujan, Kang. Karena teman saya kasihan juga sama anak kecil ini. Dia nggak berani lagi keluar. Dia diam dulu di ini. Akhirnya saya mau tidak mau harus tetap keluar. Itu keadaan hujan udah mulai reda. Daripada kamu di sini nggak tidur, ayo saya anterin. Di mana tendanya? Langsung kita ke bawah. Pas ke bawah, temannya udah pada enak tidur. Dia nggak inget temannya yang mana. Sempat kesal juga, cuman mereka emang seumuran kan, masih pada kecil. Nggak lo kasih. Kasih tahu, gimana ini temennya nggak ini? Dia juga sama capek, duluan pingin haus, pingin minum kayak gitu. Coba kan permasalahan temannya ini kan masih ikatan di atas ya. Tuh, Dia nggak ada rasa karena bocah kan, karena pikirannya mungkin seperti itu, puncak tujuannya, nggak tahu pertemanannya seperti gimana. Seperti itu. Pokoknya yang penting saya udah nganterin si anak 2 ini ke tempat tendanya, biar suruh istirahat dulu. Langsung saya jalan lagi pulang. Jalan lagi ke tempat tenda saya. Alhamdulillah saya aman, nggak lihat apa-apa. Dan di sana hujan makin besar, Kang. Hujan besar, tenda itu badai, Kang tuh. Anginnya itu. Dan di sana terus semuanya nggak ada yang bisa tidur selama badai itu. Nggak ada yang bisa tidur. Semuanya berdoa, semuanya berdoa. Ada teman saya, peserta, dia hipo. Dia nggak sadar, Kang. Mau digimana ini nggak sadar. Akhirnya kita pada turun tangan, kita langsung gitu. Wah, ternyata dia udah nggak sadar tuh. Udah dingin banget dia, udah lemes badannya. Wah. Dia diem terus, alhamdulillah masih aman. Masih aman sama kita. Berapa orang itu kemarin kita kejadian itu? Berarti hampir setengah peserta yang hipo. Betul, banyak kan itu, ada beberapa orang lah. Sekitaran jam 2 mulailah bisa tidur. Keadaan masih hujan, Kang. Keadaan masih hujan. Dan di sana kita tidur. Pagi-pagi kita pada bangun semua. Dan di sana mulailah kita bongkar tenda. Dan di sana kita sudah packing semua, melanjutkan lagi perjalanan untuk turun. Keadaan kaki saya hampir nggak bisa jalan. Saya pernah cedera, Kang. Sampai beberapa bulan saya nggak naik gunung, Kang, gitu. Karena kaki saya nggak bisa. Oke. Dari sana kita mulai lanjut lagi perjalanan, Kang. Mulai perjalanan terus kita itu. Yang saya anehkan itu sama satu orang ini. Yang Mbak Repa ini. Saya aneh itu.
pakai rompi banyak ininya apa kayak senior, bukannya senior ya, kayak emblem. Saya selalu ini salut lah, pemain lama. Ternyata di gunung nggak sesuai kan, lama banget kan. Itu lama saya kesini. Cuman saya sebagai panitia mau tidak mau tetap kita harus profesional, Harus mendampingi. betul, mau tidak mau gitu. Saya tidak menyalahkan dia lama enggaknya. Kalau posisi saya mau berapa jam juga saya siap. Yang penting aman dan selamat. Itu tugas saya. Kalau masalah rame-rame bahagia itu mah belakangan. Yang penting kita aman dulu semua, selamat semua. Banyak yang nunggu kita di rumah. Benar. Itu tujuan kita. Nah, udah mulai kita jalan terus. Kita jalan terus. Sekitaran jam 1 siang, kita sudah sampai base camp. Di sana kita masih aman, Kang. Masih aman. Ada lagi ceritanya, Kang, itu. Dalam perjalanan itu. Arah balik ke Bandung. Selama di base camp, kita masih aman. Kita makan. Sampai makan semuanya, beres-beres semua. Sekitaran kita melanjutkan perjalanan itu jam 3. Nah, pas kita udah mau lanjut lagi perjalanan, jam 3 sore, pas kita lagi jalan, apa yang terjadi? Tiba-tiba si busnya remnya belum. Belum. Betul. Keadaan itu, untungnya nggak terlalu kenceng kita itu. Bayangin, Kang, berapa orang yang di dalam sana? Hampir 60 orang. Betul. Saya di sana udah merasa, ini ada apa? Apa yang terjadi perjalanan ini? Dari Gunung Kerinci sampai Sumbing, kenapa ada seperti ini? Saya sempat bertanya-tanya, apa yang kita lakukan? Sampai seperti ini, Kang. Keadaan di sana itu, di perjalanan itu. Mungkin di sini enak cerita, Kang. Di sana kita taruhannya itu. Kita udah panik semua. Pertolongan Allah itu apa? Tiba-tiba berhenti. Keadaan alhamdulillahnya di depannya tidak ada apa-apa. Tiba-tiba si busnya berhenti. Pas kita udah berhenti, kita turun lagi, asap yang di luar muncul lagi, keluar lagi. Bayangin, Kang. Dan di sana kita mulai turun lagi, Kang. Sama, kita nunggu beberapa jam. Peserta pada marah lagi, emosi lagi. Wah, itu kejadian, Kang, yang saya tidak bisa lupakan juga. Sampai kaki saya udah nggak bisa jalan di sana. Kaki saya sakit sekali. Peserta udah mulai pada emosi juga, sama juga. Bayangin, Kang, itu. Berangkat telat, pulang juga telat ya. Betul. Di sana saya nggak bisa bilang apa-apa, Kang. Bayangin. Peserta mau bilang gini-gini ke saya, mau gimana, saya udah nggak mau ngomong. Karena ini musibah pun saya udah nggak ikut ngomong. Kita nunggu aja supirnya ini, nunggu beres. Dan tetaplah cara terakhir panitia digunakan lagi, Kang. Caranya seperti itu lagi. Tuh, bayangin aja, Kang, dikasih musibah, kita malah melakukan lagi seperti itu. Akhirnya kita minum alkohol lagi. Sama peserta. Jangan ikutin ya. Tapi nggak ada unsur paksaan kan? Nggak ada. Iya. Yang mau, yang enggak. Betul, nggak ada memaksa. Iya. Kita sama panitia yang lain, Bang, sambil nungguin yuk, kita angetin dulu badan. Wah, yuk. Ternyata pada suka juga. Oke. Dan akhirnya kita belilah. Kita beli semua. Sambil ada nungguin, sebagian. Sambil nungguin bus ini. Oke. Jelek, Kang, ini nggak usah diikutin. Jelek. Ini dulu lah pengalaman ya. Iya. Pengalaman ini dulu. Dan akhirnya kita minum dan enjoy, dan akhirnya enjoy, kan. Karena kita jelaskan juga, ini musibah. Siapa yang mau seperti ini? Tidak ada. Kita juga tetap kita ikhtiar. Selama ini panitia ada, tetap aja kita ikhtiar. Gitu, Kang.
Dan di sana akhirnya kita terus, pokoknya sampai ke Enjoy. Lama juga itu, ada sekitaran 2 jam. Nunggu lama Kang di pinggir jalan itu. Sekitaran 2 jam. Kita diem, kita udah enak ngobrol. Gara-gara alkohol ini, kita bercanda-canda. Akhirnya kita lanjutkan lagi perjalanan. Dan itu melanjutkan perjalanan itu Kang, lama. Nggak seperti biasa bus-busnya. Jalannya terlalu pelan. Sampai pulang ke Bandung itu malam juga. Malam kita itu. Pokoknya di perjalanan itu lama sekali. Seperti kayak nggak sampai-sampai. Padahal kita udah kesel juga. Udah kesel, udah capek, lama nyampainya itu. Itu sangat lama sekali. Tidak seperti biasanya. Dan di perjalanan itu kita langsung balik ke tempat Mepo masing-masing. Pertama kita ke Momatoha dulu, kembali ke awal. Dan di sana banyak pelajaran yang kita bisa ambil dan akhirnya kita berpisah. Oh. Selamat semua nih ya sampai ke Bandung ya. Alhamdulillah. Semua pesertanya selamat semua tuh. Betul. Di sini Beb, ini gua nggak kebayang sih sama capeknya panitia pada saat itu ya. Yang baru sampai Bandung, udah ditunggu-tunggu sama peserta lain dan pengen ke gunung lain juga tuh ya. Waduh, ini ya minimal banget kan nunggu keberangkatan itu sekitar jam 8, jam 9 lah mentok lah ya. Tapi ini sampai jam 12 baru sampai, pindahin barang ke Eril, ke mobil yang lain, langsung berangkat ke Sumbing. Enggak sempat pulang dulu berarti, Bek? Sebetulnya gini, waktu kita persiapan dulu ke Gunung Kerinci itu, kita itu 7 hari 8 hari. Iya. Itu ada waktu buat kita istirahat kan? Seharusnya. Seharusnya. Oh, Ada waktu istirahat buat pemberangkatan ke Gunung Sumbing. karena memang dari total Kerinci itu 11 hari. Nah, tuh dikarenakan ada musibah, perjalanan penuh drama, waktu istirahat kita nggak ada. Gitu kan. Jadi di Sumbing itu, di Gunung Kerinci itu, kita lanjut langsung ke Gunung Sumbing. Langsung ke Sumbing itu ya. Ke Gunung Sumbing. Di malam itu juga dia sampai Betul. ganti langsung berangkat lagi tuh. Nah itu kan. Dan itu sampai siang, sore langsung trek lagi. Tuh. Bayangin. Saya ada berapa bulan saya itu. Beberapa bulan di sana saya istirahat, nggak pernah naik gunung lagi. Jalan juga saya nggak bisa juga, sakit. Terus ada kawan saya yang ngasih tahu kepada saya, katanya ada tukang pijit. Ada tukang pijit di daerah sini, namanya Abah ini, Abah ini. Saya takut juga kan, kaki saya kenapa-napa. Iya. Langsung saya ke tempat itu. Dan di sana alhamdulillah saya ada salah satu tukang pijit yang di sana yang paling bagus juga. Keren sekali. Pas ke sana kenapa? Gini. Top. Kue bolu. Kenapa ketawa itu? Iya, Kenapa? Lu nggak mau ketawa? lucu ini. Enggak. Saya ke sana, kenapa ini bekas naik gunung sakit kan saya itu. Oke. Ya. Oh, diam ya. Ternyata langsung gini, kue bolu. Oh, kaget kan? Serius? Serius ini. Kue bolu? Iya, truk. Oh, kaki saya ini begini, kue bolu. Truk. Saya teriak ini. Aman kan kalau saya bilang kue bolu? Iya. Emang kisah nyatanya ini. Wah, kue bolu. Tanya teman saya. Loh, main sepok-sepok. Oh, Langsung digituin. betul. Serius ini? Serius. Masih gila lu. Saat itu ngobrol-ngobrol pelan-pelan gitu Iya, ya. lagi ngobrol nih. Ngobrol, Kenapa? pegang-pegang, Gini. Saya jelasin. Sakit ini pas naik gunung gini. Oh, iya di gini. Langsung di Kue bolu. Dia bilang dia kue bolu. Loh, bayangin, Bang. Loh, saya kaget kan. Harusnya pemanasan dulu atau Iya, apa, iya. kayak. Ini langsung truk kue bolu. kue bolunya itu yang bikin Kaget juga, kaget. Iya. Loh, kok Tapi kue sakit? langsung? Emang sakit. Pertama sakit kan. Oke. Iya sakit, tapi cuma 2 minggu. Kaget juga itu. Tapi tukang urutnya nggak
bilang macam-macam tentang kaki lu cuma Cuman lihat doang ini kenapa nggak gitu doang. kesleo biasa aja, nggak ada yang ngikut apa segala macam gitu. Nggak ada. Nggak ada kata dia gitu. Nggak ada yang berani masuk ke sana, ke tempat itu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah, waktu saya langsung di Sumbing itu, ke rumah itu, saya didiemin dulu, Kang. Sekitaran 2 hari. Oh, oke. Karena saya nggak bisa ini, Kang. Berarti di begini, Bandung nggak lu bisa. sempat pulang dulu ya? Wah, itu udah pulang. Udah pulang, Kang, itu. Cuman saya, oke. sakit banget itu. Dan akhirnya mau tidak mau disarankan sama teman saya ke tempat ini, katanya tukang pijat, insya Allah enak lah, insya Allah. Tapi alhamdulillah ini sembuh tuh. Alhamdulillah, Kang, mesti. Kue bolu, serius, Kang, ini. Ternyata kue bolu ampuh juga ya. Betul. Ampuh buat mengobati kaki Itu saya dan perut. kaget juga itu, Kang, serius. Tapi tukang urutnya di daerah Bandung juga. Anu, Oh, di Bandung. ada namanya, pasti terkenal ya. pada Nah, tahu. itulah berarti Oke, memang saya- spesialis kaki berarti ya. Betul, kaki sama badan juga sih. Kayak yang kesleo, kayak yang itu ada di sana. Tapi itu kaki lu kenapa sih bisa kayak gitu atau mungkin kegeser atau gimana tuh? Kalau kegeser saya tidak tahu juga, Kang. Karena ini sakit sekali, mungkin karena saya kecapean. Oke. Karena kecapean terus jalan mungkin. Kalau kita kan, kalau misalkan ke gunung itu, terus naik gunung itu bukannya bagus. Jelek, Kang. Karena sakit Apalagi banyak. kalau nggak ada istirahatnya. Minimal lah sebulan 2 kali. Ini loh, dari gunung tertinggi di Indonesia kedua langsung ke Sumbing, bayangin, Kang. makanya diurut Bawa seperti lagi itu. orang, apalagi bawa lagi peserta seperti itu. Tapi perbedaan antara open trip dulu sama sekarang itu beda jauh banget berarti. Jauh banget, Berarti Kang. pada saat itu lu yang handle walaupun 5 panitia itu masih bisa jalan karena setiap anggota itu udah memiliki tenda masing-masing berarti. Ada, Kang. Nah, jadi si kelompok ini yang penting peserta-peserta ini aman semua dulu. Kalau masalah panitia itu aman-aman saja, santai aja dulu. Kita tidak memikirkan dulu, kita dulu sebetulnya. Apalagi trip itu. Tapi kalau dari segi tenda itu udah disiapin juga sama panitia atau Udah. bos sendiri? Dulu itu bawa sendiri. Oh, bos sendiri. Bawa sendiri dulu itu. Berarti per kelompok gitu hitungannya ya? Betul. Misalkan kelompok ini, kelompok itu tendanya begitu. Nah, Sebelum keberangkatan Jadi- udah diatur semua tuh. udah diatur. Jadi ada setiap kelompok ini, tendanya ini udah ada. Oh. Udah ada grup-grupnya iya, dulu iya. Dan logistik bawa sendiri juga tuh. Betul. Berarti Bawa mana? tenda pun satu kelompok. Mandiri berarti ya? Keren. Kalau bagi saya ya, kalau Iya. dulu itu sambil belajar lah kita. Oke, dan Gitu. pasti bawa beban juga. Bawa kan? beban juga. Logistik juga, Posisinya bawa juga. sekarang beda-beda sekali. Sekarang mah cuma bawa baju-baju dia doang. Iya, ya? pribadi. Pribadi Kalau doang. sekarang. Itu pribadi mintanya, "Bang, diporterin dong." Wah, Wah, enak sekali. enak itu, Kang. sekali itu Betul. bagi panitia. Sekarang kalau ada uang udah aman semua. Iya, iya. Pas Seperti gitu. Oke, Bang Obek, ini kan ada beberapa pertanyaan yang mau gue tanyain ya, dan masih belum jelas nih. Ini kan lu sempet ketemu sama 2 pendaki, mungkin masih sekolah pada saat itu ya, masih umur-umur SMP atau SMA? Kecil lah, iya. Masih SMA lah ya? SMP kalau SMP lah ya. Iya, SMP. Ini 2 pendaki ini dari mana tuh? Nah, Sempet kenalan nggak? sempat. Saya udah nanyakan, dari mana deh? Dia bilang dari Jakarta. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Dia berangkat berempat. Dan ya yang saya sebutkan tadi, Mm-mm. dia ditinggalin duluan sama temannya berdua. Dia itu. Keadaan dia akhirnya udah habis. Mm-mm. Makanya dia berani minta sama saya. Dan untungnya ketemu. Tuh. Nah, kalau misalkan kejadian di gunung itu, bukannya ini ya. Kalau misalkan saya tidak ada perhatiannya sama dia, udah aja saya nggak akan nyuruh dia untuk turun. Bayangin, baru kita sampai tenda hujan udah besar. Badai itu, Kang. Kalau misalkan dia nunggu di atas tuh, berdua mau ngapain dia? Iya, benar. Keadaan ikut juga itu ya. Betul, untungnya ngikut juga dia. Kalau enggak udah kehujanan badai itu. Ada beberapa peserta yang mulai agak kedinginan juga nih, dan hampir mungkin ini bisa dikatakan gejala hipotermia tuh. Itu hampir ada beberapa peserta tuh pada saat itu yang seperti itu, yang kedinginan. Ada sekitaran yang hampir terjadi itu, ada sekitaran dari 50 orang itu, Kang, 5 orang lah. 5 orang. 5 orang. Perempuan 2 orang, laki-laki 3 orang itu. Nah, itu kan ada
satu momen yang tadi sempat diceritain juga, ada peserta yang udah hampir nggak sadar, malah udah nggak sadar ya. Betul, udah nggak sadar. Itu Ya. cara lu pada saat itu menanganinya gimana tuh dalam keadaan yang panik? Pastinya panik kan pada saat itu. Itu menanganinya gimana supaya nggak? Nah, kalau kita intinya melihat gitu, oh ini udah mulai parah ini. Udah mulai parah. Kita lihat dulu, kita tengok dulu. Waktu kita lihat, alhamdulillahnya itu masih bisa bicara. Mesti nggak sadar, masih bisa agak sadar lah. Oh, melawan berarti dia agak Betul. melawan gitu ya. Oke. Keadaan namanya Asep juga ini. Iya. Keadaan Asep juga. Dia masih bisa inilah. Dan di sana langsung kita biasa seperti biasa kita angetin dulu badannya. Minum-minum yang hangat dulu seperti itu. Ini masih bisa kita atasi. Masih kita bisa atasi. Mungkin kalau misalkan telat sedikit, Justru saya yang dianehkan itu saya justru bukan kepada mereka. Kepada perempuan yang dari yang Mbak Epa ini. Bayangin Kang, hujan besar, yang lain mau pada kedinginan, dia malah ketawa-ketawa. Ini kisah nyata. iya. Ini serius. Tapi lu kan iya nih kan ada satu perempuan yang lu tanya udah makan belum, malah ketawa. Iya. Itu dia apa inspirasi? Gimana itu dia gimana? Diajak ngomong nggak nyambung tapi ketawa terus. Itu. Itu gimana itu? Ya kan peserta lu kan gua nggak tahu. Iya. Yang saya anehkan ini pakai rompi, emblem Oke. di mana-mana, nama gunung di mana-mana kan? Oh, emblem-emblem gunung gitu. Iya, Dipakai itu. betul. Senior dong. Iya, gue kan nggak punya. Ini udah luar biasa. Saya udah bilang seperti itu. Oke. Pas kita mulai trek juga deh, loh kok lama banget. Senior mungkin dulunya kali masih muda mungkin. Ini masih termasuk muda juga kan sebetulnya. Nggak ada lah umuran 30 lah. Oh, Ada umuran 30 masih inilah. Ya cuman namanya peserta kan kalau ikut kita yang ngatur. Iya. Makanya saya bilang juga kepada peserta. Di sini, di trip ini mau senior atau junior, kita sama. Nggak ada kata nggak ada kata senior atau junior. Kita sama. Pokoknya kita jaga kekompakan. Kalau selagi ikut acara trip saya, nggak ada kata senior atau junior. Saya Sama udah seperti semua itu. itu. Betul. Tapi untuk perempuan ini gimana sih itu maksudnya? Yang mana? Yang Eva siapa namanya? Bukan Eva, tadi lu bilang bukan Eva. Eva. Iya, Bunda Epa. Epa namanya. Eva yang dari Lampung itu. Betul. Yang lu tanya ketawa-tawa terus. Iya. Endingnya lu tahu nggak? Dia itu kenapa? Cepet nanya nggak? Tadinya gini. Waktu kita masih di perjalanan itu, dia dijemputnya dia itu sampai sekitaran siang dia udah sampai Bandung. Keadaan kita masih di jalan. Oh, oke. Nah, udah sampai Bandung itu dijemputlah sama panitia yang dari Bandung satu orang. Teman saya itu. Ada yang ikut satu orang. Dijemput di Terminal Lebih Panjang. Nah, waktu kita di perjalanan itu, kita itu nyuruh jemput Oke. peserta perempuan di Terminal Lebih Panjang. Nah, kawan saya ini bilang kepada si panitia yang di Bandung itu namanya Ali itu. Iya. Jemput di terminal perempuan cantik. Semangatlah teman saya itu. Oh, iya paham. Kan ya. Dijemput loh, semangat tuh. Kalau nggak dibilang gitu dia malas juga. Kalau Malas dibilang juga. cantik ya. Betul. Akhirnya jemput dia tuh cari-cari di Terminal Lebih Panjang itu. Nah, ada di sana itu penaki. Ada penaki perempuan juga, cuman dia orang lain, bukan peserta kita. Oh, oke. Nah, dia salah nanya ke orang perempuan itu, Mbak Epa ya? Bukan. Ternyata Mbak Epanya di pinggir, ketawa-ketawa. salah orang berarti Betul. ditemuin. Dia salah orang. Pas saya lihat ke sini, bilang dia seperti itu, langsung ketawa Mbak Epanya. Hehe. Dari pertama ketemu sama teman saya juga, dia udah ketawa-ketawa sendiri. Ya, itu Ini nyata ini. itu dia, mohon maaf, itu waras. Enggak, permasalahannya itu. Kan ada beberapa momentum yang lu sempet nanya, udah makan apa belum? Dia Tuh. malah ketawa. Tuh. Dari mana? Dia malah ketawa. Iya itu. Nggak nyambung. Waras nggak? Masa kalau nggak waras bisa sampai sana? Bisa ikut juga trip kita. Ini kisah nyata yang saya sampaikan. Ini serius ini. Namanya Mbak Epa itu. Nah, langsung dijemput, mau tidak mau dijemput nih sama teman saya ini, langsung dibawa ke basecamp saya.
Oh, pas Ini bukan trip saya ya. Iya. Saya di sini hanya ngebantu di lapangan saja. Ini bukan trip terus saya. temen lu Nah, merasa kecewa udah selesai. dong, ditipu. Betul. Parah-parah dia berarti. Dia bilang juga, iya jangan ketawa-ketawa terus. Jadi terus ketawa-ketawa kan. Sampai base camp juga ketawa terus. Betul. Nah, pas ke rumah ke base camp kan di sana ada keluarga saya, Iya. ada kakak saya. Ditanya sama kakak saya. Tanya sama. Dari Udah mana? makan dari mana? Jawabannya kok ketawa. Kakak saya juga bingung itu. Nggak tahu, nggak kedengeran, nggak tahu gimana, saya nggak tahu itu. Pokoknya jawabannya ketawa. Langsung bilang juga, loh ini kenapa ini perempuan seperti ini? Seperti itu. Iya. Seperti ini. Berarti memang pasti dari awal ya, bukan Dari awal. bukan karena di gunung. Nah, kirain saya di gunung itu, loh, Dia kesurupan atau maksud gimana aneh. Nah, gitu ya? itu pikiran saya itu. Pas cerita dari Bandung juga udah ketawa-ketawa. Tapi dia berarti seneng dia ya. Seneng dia ngikutin Bahagia. bahagia itu. Dia seneng. Karena ketawa terus kan. Betul. Tapi memang dari awal memang sudah seperti itu berarti Kak Eva ini ya. Betul. Kirain saya kan saya sudah katakan tadi. Kirain di gunung, waktu kita kena badai, Iya. waktu seram-seramnya itu, Iya. saya tanyain sudah makan belum. Terus malah ketawa. Iya, jawabannya ketawa. Bayangin, kirain saya, wah ini ada yang nggak beres. Sambet nih. Betul, saya pikirannya udah ke sana. Oh, Saya ngelepas doa. Saya, kenapa ini masih? masih ketawa aja. Dan ternyata memang dari Bandung dia sudah ketawa terus ya. Berarti memang bukan karena kesambet di gunung. Nah, pikiran saya itu ke sana. Iya, karena posisinya kan panik, hujan ya kan. Nah, itu Kang, keadaan kita udah lemah terus, bayangin Kang. Kita udah capek, udah ada yang hipo, udah ada yang mau hipo. Iya, keadaan panik Kita jadi seperti itu. panik. Iya, anak kecil kan yang dari Iya, itu juga. SMP ini, Udah nggak tahu pengen SMP, SMA ini. Info juga tuh ya. Iya, yang mulai dingin, kita panik semua, kita persiapan semua. Ini malah ketawa-ketawa, bayangin. Posisi itu udah di ujung tanduk gitu ya. Udah tengah malam itu Kang. Udah tengah malam terus ketawa-tawa. Aduh. Enggak. Ya mungkin Pokoknya dia- nggak ada yang kalau ada yang lucu boleh ketawa. Iya. Ini nggak ada, saya tanya, udah makan belum? Emang itu hal yang lucu? Kan enggak kan? Iya. Makanya saya bertanya di sana. Akhirnya kenapa? Waktu dia langsung tidur itu, kamu kenapa? Saya langsung ngegas gitu. Yang tadi saya ucapkan tadi, Iya benar. kamu kenapa? Langsung saya ngegas. Karena dia dijawab itu selalu ketawa. Buat negesin aja. Betul. Karena tinggi. Nah udah gitu, oh dia langsung tidur. Tapi nggak ngejawab. Enggak, ngejawab enggak. Langsung tidur aja. Tidur. Pagi ketawa. Bangun dia ketawa lagi, Mas. Goblok. Serius ketawa lagi terus. Emang hidupnya senang terus berarti ya? Nah, alhamdulillah kayaknya bagus. Iya kayaknya. Bagus. Cuma kalau Vibe-nya bagus seperti itu. itu nggak tahu ya apa ya. Saya juga bingung gitu. Pokoknya itu kejadian lucu juga sebetulnya. Lucu juga. Kakak itu baik berarti ya? Kayak Baik itu lah, memang kayak baik baik, lah ya. baik. Ya. Oke, kan ada 2 pendaki yang sempat terserang gejala hipotermia di tenda lu. Berarti itu lu sempat kasih jaket itu juga. Dia kan sempat ngebaca lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tuh. Ingat nggak dia baca surat apa? Atau kenapa dia baca-baca seperti itu? Atau mungkin dia Yang mengalami kejadian lain gitu? Kalau saya itu kurang tahu dikarenakan gini Kang, posisi ini gini. Tenda ini depan-depan. Ya. Tengahnya kita pakai playseat. Posisi saya di sini, dia berdua gini. Saya sambil suruh minum air hangat, suruh ngopi dulu, dinyalain. Dia ngaji, ya surat Al-Fatihah dia. Baca dia. Bro. Tuh, kayak terus selawatan dia, tuh selawatan dia tuh. Saya kasih. Ya mau tidak mau yang saya tadi sampaikan tadi, daripada dia diam di sini, kurang istirahat ini, lebih baik kita anterin. Ke tendanya ya. Tuh. Karena nggak terlalu jauh juga dari tenda Nggak lu. terlalu jauh. Nah, pas pertama kali lu ngeliat tendanya dan lu ngeliat kedua temannya ini lagi tidur, apa yang lu rasain pada saat itu? Mungkin gimana ya Kang ya? Sedikit marah ada lah. Pasti. Pasti Nggak- kalau marah pasti ada ya. Nggak lu sambit apa gimana? Ke satu lihat kondisi lagi Kang. Oke. Posisi saya lagi, peserta saya lagi. Yang penting tujuan saya ini 2 anak ini ke tempat tendanya. Suruh Kerombongan istirahat lah aja. ya. Iya. Kalau mau besok aja nanti marahin. Oke. Tapi waktu siang itu ketemu lagi sama teman saya langsung dimarahin ya. Oh, sama teman. Nggak tahu tuh dimarahin ya sama teman saya itu langsung ditegur dia. Kenapa kamu ninggalin seperti ini? Seperti itu. Oh, Cuma temen saya lu nggak tahu berarti itu. yang ini ya, temen lu yang Sama teman saya yang ngelihat itu tuh malam itu. Iya, nggak apa-apa Ya. negor semua buat kebaikan. Betul.
Betul. Soalnya kan apa-apa ini kan berbahaya itu kan masalahnya nyawa ya kan. Betul kan. Waduh. Ditinggal begitu aja, untungnya ketemu orang. Kalau nggak ketemu orang, Bayangin kalau saya nggak suruh turun itu. iya. Kena badai dulu besar gitu, hujan besar gitu. Aduh. Iya, Masih kalau kecil, persiapan nggak ada, kalau minta di- air juga minta kalau sama di Gunung kita. Gede kena badai, banyak warung iya. Masih aman. Masih kan? aman. Mungkin banyak yang peduli juga kalau banyak orang. Iya. Ini kemarin waktu kita ke sana masih agak sepi. Oke, Bang Obek, selain faktor cuaca yang mendominasikan buat gampang banget terserang hipotermia itu dari segi apa lagi tuh, Bang? Kalau boleh tahu tuh. Kalau Selain dari cuaca yang dingin ya, yang Tuh. ekstrim itu. kalau saya pribadi sampai bisa hipo seperti itu ya, ke satu emang telat makan kan. Telat makan. Telat makan. Oh, itu ngaruh juga. Ngaruh. Itu kalau telat makan gimana rasanya kalau masuk angin terus? Oh, iya. Keduanya penghangatan badan. Seperti itu, Kang. Itu bisa terjadi hal sepele, hal kecil, tapi bisa terjadi. Padahal gampang banget mengatasinya ya. Cara mengatasi hipotermia itu gampang banget ya. Jaga asupan makan dan tetap pakai baju-baju yang Betul. Yang penting kita safety sebetulnya, Kang. Ah, itu. Sekarang alat-alat udah aman semua. Yang penting mental kita aman, persiapan kita aman. Insya Allah, hal seperti itu yang tidak diinginkan itu nggak akan terjadi. Karena emang dulu itu yang penting itu gaya. Seneng naik gunung. Nggak tahu resiko di gunung seperti apa. Kalau kita mau minta tolong ke siapa? Jauh juga kita minta tolong ke Bapak. Nah itu, Kang. Makanya kalau di zaman sekarang itu udah enak, Kang. Persiapan udah ada, alat-alat udah komplit semua, udah canggih semua. Kita tinggal mengikuti. Maaf ya, bukannya saya untuk menggurui, tidak. Iya, benar-benar. Ini buat saya pribadi aja ini. Tapi kok Saya senang. makin kemari peralatan makin safety, makin canggih dari segi peralatan, kok masih ada aja nih beberapa kejadian yang terjadi di gunung. Entah itu hipotermia, entah itu hilang, dan yang lebih parah lagi bisa sampai mengalami kematian tuh, MD lah. Itu sebetulnya balik lagi ke diri sendiri, Kang. Oke. Jujur itu. Kalau masalah kejadian seperti itu, balik lagi ke diri sendiri lah. Kebanyakan gini, Kang. Kebanyakan orang yang sering terjadi, kecelakaan itu, ke satu, egonya nggak mau kelihatan sama yang lainnya. Iya, iya. Kita udah capek, misalkan nih, hal sepele aja. Kita capek nih, badan tuh udah capek tuh, dada udah capek, jantung udah lemes lah. Tapi pingin kelihatan sama orang lain, apalagi perempuan. Pingin merasa kuat, pingin kelihatan sama yang lain, wah emang kuat, saya emang kuat. Itu bisa terjadi, Kang. Kalau jantung terus jalan, bayangin kalau capek terus jalan, bisa terjadi nih. Dak, tiba-tiba aja. Betul. Itulah. Gini aja, selama naik gunung itu, yang penting saya sudah ucapkan, sudah bilang kepada siapapun, apalagi peserta, keselamatan hanya dari masing-masing. Gunung nggak akan kemana. Nah itu. Karena resiko di gunung, Kang, lebih tinggi. Kalau menurut saya, mungkin bagi sekarang banyak video, foto, gunungnya bagus sekali, indah sekali. Makanya orang-orang itu tertariknya keindahannya. Makanya banyak yang sekarang naik gunung itu dengan keindahannya, nggak tahu resikonya seperti apa. Nggak tahu perjalanannya. Betul, perjalanan. Pas udah sampai di tengah jalan, anjir kenapa mau ikut ya? Betul. Di rumah aja gitu. Nah itu. Benar. Kalau saya pribadi, kalau misalkan sudah ya naik gunung, ke satu emang mental harus diutamakan kan. Mental diutamakan, dari alat-alat kita udah disafetikan lah semua itu, Kang. Oke, pertanyaan terakhir. Posisi pada saat mobil bis lo ini remnya blong, itu masih di base camp apa udah di mana tuh? Daerah mana? Waktu mana? Yang mobil arah pulang itu. Kita udah mulai turun tuh. Turun ke Udah di base camp nih kita. iya di base camp. Kita udah di base camp, ada di sana ada apa namanya? Berarti itu? masih jalur Masih Wonosobo itu? jalur, masih dekat. Jalur Masih dekat. Wonosobo ya? berarti? Betul, masih jalur Wonosobo itu tinggal maju dikit itu yang di Alfamart itu, Kang. Oke. Ke arah pulang itu dekat juga, masih dekat sana. Itu di sana itu kan ada agak sedikit turunan ya. Iya. Ada sedikit turunan di sana itu. Tiba-tiba itu nggak bisa direm. Posisi mobil kenceng nggak bis itu? Untungnya nggak terlalu kenceng. Kalau kenceng udah habis itu. Yakin saya itu. Untungnya itu nggak terlalu, kalau orang Sunda bisa nyebut untungnya. Mesti musibah juga, untungnya nggak terlalu kenceng. Di sana, udah panik, udah panik semua tuh. Keadaan kenapa saya paling depan? Ya, bayangin. Duluan ya. Kalau misalkan apa Nah, itu. duluan.
Makanya saya ceritakan seperti ini, supirnya juga udah pada panik. Oke. Terus kata supirnya karena apa tuh bisa blong gitu remnya? Nah, nggak tahu juga tiba-tiba itu. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba berarti? aja itu. Pas kita udah tiba-tiba berhenti lagi, alhamdulillah entah itu keadaan di dekat jalan apa itu yang ramai orang itu. Oh, Seperti itu. oke. Dan akhirnya itu di perjalanan itu AC-nya mati lagi. Sampai rumah? Betul. Oh, Itu yang terjadi, Kang. Iya, iya, iya. Oke, Kang Obek. Terima kasih banyak nih ya udah mau mampir lagi dan mau berbagi pengalaman ceritanya lagi nih. Kisahnya ini menarik banget ini. Oke. Sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin Kang Obek punya sepatah dua kata nih buat teman-teman semua yang mendengarkan videonya pada malam kali ini. Saya hanya ingin sedikit menyampaikan kepada kalian semua atau saya pribadi. Hidup itu berkelana. Berkelana akan berhenti ketika kita mati. Dan di alam sana kita hidup pasti. Oke, hidup itu seperti berkelana. Emang hidup itu berkelana. Kita hidup di dunia itu berkelana, Kang. Oh, iya, iya, paham, 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 paham. Berkelana akan berhenti ketika kita mati. Oke. Dan di alam sana kita hidup pasti. Abadi. Betul. Ini hanya dunia sementara. Saya sudah sampaikan. Hidup itu berkelana. Berkelana akan berhenti ketika kita mati. Dan di alam sana kita hidup pasti. Dan jangan terkecoh oleh yang tidak pasti. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 1 menit pun kita nggak akan ada yang tahu. Apakah kita masih bernyawa? Apa tidak? Pokoknya kita nikmati, Nikmati jalani, aja segala yang ada syukuri. Apapun yang terjadi akan karena kekuasaannya. Pokoknya kita jangan pernah menyerah. Dan tidak ada yang bisa dibanggakan di dunia yang panah ini. Dunia hanya sementara. Dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi Kang Obek. Semoga bermanfaat nih buat kita yang mendengarkan di malam kali ini. Dan tetap nih diambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.